Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Edianti Nengsi dengan NIM 1932956. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Administrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Kita akan membahas bidang-bidang garapan administrasi terkait sumber daya manusia. Secara umum, bahwa administrasi dan supervisi pendidikan terkait 7M plus 1I. Salah satu M itu adalah man, berarti manusia, atau sumber daya manusia. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, pasti timbul pertanyaan di dalam otak kita, seperti kenapa harus dikelola, apa gunanya, dan bagaimana prosesnya. Sekarang kita kenali dulu siapa pendidik dan tenaga kependidikan. Kita ambil dari penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ sangat jelas dipublish bahwa kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka tidak terlibat langsung dalam proses kependidikan, tetapi hadirnya mereka untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan seperti di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kalau pendidik, selama ini kita tahu bahwa pendidik yaitu seperti dosen ataupun guru. Ternyata menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa yang namanya pendidik itu banyak jenisnya, yaitu mereka yang tenaga pendidik adalah tenaga yang punya kualifikasi guru sebagai dosen, konselor, juga termasuk Widya Wasmara, pamong belajar, instruktur, dan fasilitator yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, mereka yang disebut pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima ataupun masuk, sampai mereka pensiun atau berhenti. Tetapi proses di tengah-tengah ini yang susah karena dihadapi adalah manusia, karena manusia itu peserta didik, mereka tentunya beda motivasi belajar dan sebagainya. Yang membedakan seseorang dengan seseorang lainnya atau peserta didik dengan peserta didik lainnya adalah motivasi. Tujuan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini yaitu untuk mencapai rentetan pendidikan dengan persepsi atau sudut pandang yang sama dan kebersamaan. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan secara garis besar dibagi menjadi 3 kegiatan atau aktivitas. Yang pertama, proses mengadakan. Proses mengadakan, menerima, mencari, menemukan siapa kira-kira calon dari pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan harapan kita untuk bergabung di lembaga sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, penempatan. Memposisikan mereka di tempat yang seharusnya, di tempat yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah case atau the right man plus. Yang ketiga yaitu orientasi, sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon pendidik dan tenaga kependidikan yang baru dengan diorientasi mereka menjadi keluarga baru di lembaga kita. Di dalam proses mengadakan ada yang harus diperhatikan, diantaranya yang pertama analisis kebutuhan dan ramalan tenaga kerja. Guru apa yang dibutuhkan, guru apa yang tidak kita punya, bukan sesuai dengan keinginan
keluarga, tetapi analisis kebutuhan. Ternyata ada guru yang meninggal dunia, ada dosen yang pensiun, ini yang harus diisi. Yang kedua, rekrutmen atau penerimaan. 3 yaitu seleksi, dalam rangka memilih yang terbaik di antara yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran. Karena rasa sekampung, sanak keluarga, entah itu teman dekat, tetapi siapa yang memenuhi syarat, diprioritaskan yang terbaik tadi, meski fakta di lapangan tidak seperti itu. Proses penempatan, yaitu proses penempatan mereka yang diterima sesuai dengan tempat yang memang dibutuhkan, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jabatan untuk dilegalisasikan tugas-tugas yang seharusnya. Proses orientasi, perkenalan sekaligus menyatakan mereka, para calon yang sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui rekrutmen, memang betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga atau anggota keluarga baru. Dengan orientasi menghapus segala keraguan, ketakutan, dan tidak percaya, sehingga timbul rasa kepercayaan yang tinggi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga mereka tahu tugas atau PR apa yang harus mereka lakukan. 3 hak yang kita dapatkan ketika setelah menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Kita akan mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban, karena hak merupakan sesuatu yang harus dituntut ketika sudah melaksanakan kewajiban. Tetapi kita di sini menekankan bahwa kita terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban, baru kita menuntut hak. Hak yang pertama yaitu gaji. Kompetensi biaya harus dibayarkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji pokok atau berbagai macam tunjangan yang sah, yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang berlaku. Untuk PNS atau pegawai negeri sipil, gaji ditetapkan sifatnya, sedangkan honorer gajinya dihitung berdasarkan jumlah kerjanya, jumlah tugasnya. Kedua, tunjangan. Ada tunjangan tetap dan ada tunjangan tidak tetap. Jika dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94, di situ dijelaskan bahwa dalam tunjangan tetap itu dinyatakan sebuah pembayaran kepada pekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur, dikaitkan dengan kehadiran, pencapaian prestasi kerja, tunjangan jabatan dan profesi, dan sebagainya. Sedangkan tunjangan yang tidak tetap berarti pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, pencapaian prestasi, dan sebagainya. Bentuknya seperti uang transfer, uang tunjangan kerja, dan produktivitas. 3, penghargaan. Artinya suatu yang menarik seseorang untuk mau bergabung, melakukan pekerjaan yang datang kerja tepat waktu, dan memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Ada hal lain yang didapatkan ketika kita PNS atau karyawan dimanapun, yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 dijelaskan seorang pendidik bekerja punya hak cuti tahunan, itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Bagi perempuan boleh memiliki atau memilih cuti 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan. Selanjutnya yaitu hak pengembangan dan pembinaan.
adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dari pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan secara teoritis dan konseptual moral dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan. Tujuan pengembangan dan pembinaan itu banyak, termasuk produktivitas kerja meningkat, efisiensi terjadi, pengurangan kerusakan, pelayanan menjadi meningkat, moral baik, pengembangan kepemimpinan dan sebagainya. Langkah pengembangan karir: menentukan kebutuhan, telaah dulu kebutuhannya, tentukan sasaran, identifikasikan prinsip belajar, identifikasikan manfaatnya, kemudian laksanakan program, laksanakan seprofesional mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.